Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh? Semoga anak soleh-soleha dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini, ya. Pertama-tama anak soleh-soleha, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, juga kekuatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran tematik pada pertemuan kali ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak soleh dan soleha, memulai pembelajaran tematiknya pada pertemuan kali ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-soleha, pada pertemuan kali ini, ya, Ustadz akan mengajar tematik, ya. Materinya itu ada pada pembelajaran 5 dan 6, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu ada 3. Yang pertama, dengan mengamati gambar, anak soleh dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, anak soleh dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan mengamati gambar, anak soleh dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. Baik, kita langsung kepada materi pembelajarannya pada pertemuan kali ini. Nah, tahukah anak soleh apa itu otot? Ya, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Nah, anak soleh-soleha, pada pertemuan sebelumnya Ustaz sudah pernah menjelaskan bahwa alat gerak pada manusia atau hewan itu ada 2, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif itu ya biasa disebut dengan otot, ya, dan alat gerak pasif itu adalah tulang. Jadi dengan adanya otot, ya, kita bisa bergerak, ya. Dengan adanya tulang, ya, kita juga bisa bergerak. Salah satu dari otot ataupun tulang itu tidak ada dalam tubuh kita, maka kita tidak akan bisa bergerak, ya. Kemudian otot itu bekerja secara berkontraksi atau berelaksasi. Jadi berkontraksi itu artinya otot itu terkadang ada dalam keadaan menegang dan memendek. Kemudian berelaksasi itu artinya memanjang kembali, ya. Jadi coba kalau misalkan anak soleh perhatikan cacing itu kadang ada dia memendek kemudian memanjang lagi. Nah, dengan begitu cacing itu bisa berpindah, ya, berpindah. Nah, fungsi otot pada manusia yang pertama yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, ya. Contohnya berjalan, mengangkat dan memegang, ya. Kemudian yang kedua menggerakkan jantung, ya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat berupa nutrisi dan oksigen, ya. Jadi otot juga itu berfungsi untuk mengalirkan darah, ya. Mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya. Jadi di dalam oksigen itu juga terkandung zat-zat, ya, berupa nutrisi dan oksigen. Nah, kemudian macam-macam otot pada manusia itu ada 3. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik, dan yang terakhir adalah otot jantung.
Ya, ini adalah gambar dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah otot polos. Nah, otot polos ini adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau disebut saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh otot sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, jadi anak soleh-solehah, otot polos ini, dia ini biasanya ada di bagian organ dalam kita, ya, seperti usus, ya, usus kita. Jadi, nah, usus kita itu adalah termasuk, ya, otot di situ, ya. Ya, dan dia disebut sebagai otot polos. Nah, ini adalah gambar dari otot polos itu sendiri. Nah, diperhatikan. Kemudian ciri-ciri otot polos. Ya, yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik, ya. Nah, kontraksi itu tadi, ya, ada saatnya dia menegang, ya. Ya, menegang kita punya otot-otot di usus kita ini, ya. Kemudian dia memanjang kembali, ya, berelaksasi. Ya. Kemudian bentuk dari otot polos itu adalah gelendong, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki inti sel yang berada di tengah. Ya, kalau di gambarnya itu bisa diperhatikan, di situ ada titik-titik di situ, ya. Nah, itu adalah inti selnya, ya. Nah, kemudian pergerakannya lambat dan mudah lelah, ya. Kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom. Nah, selanjutnya terletak pada organ dalam, ya. Nah, biasanya pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih, ya. Saluran kemih itu berada pada saluran pembuangan, ya. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari otot polos adalah tidak diperintah atau dipengaruhi oleh otak. Jadi dia bekerja secara tidak sadar, ya. Mau kita dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidur, dia tetap bekerja. Otot polos itu tetap bekerja. Nah, kemudian yang kedua adalah otot lurik, ya. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Ya, otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran, ya. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Nah, dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ya, jadi anak soleh-solehah, otot lurik ini, ya, itu adalah daging kita ini, ya. Daging kita. Semakin besar kita punya otot, maka akan semakin kuat kita mengangkat beban. Biasa kalau kita perhatikan binaragawan, ya, itu, ya, besar-besar ototnya, jadi mereka bisa mengangkat beban yang lebih berat, ya. Nah, ini adalah gambar otot lurik, ya. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Nah, itu ada di gambarnya itu yang di bawah. Nah, itu modelnya kayak selang gitu, ya. Ya, kemudian melekat pada rangka, ya. Dan itu daging kita ini melekat pada tulang-tulangnya, tulang rangka kita ini. Kemudian bekerja secara sadar dengan perintah otak. Jadi kalau kita dalam keadaan tidur, ya. Nah, ini otot lurik itu, ya, tidak bekerja, ya. Nah, kecuali dia akan bekerja saat kita dalam keadaan sadar, ya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah cepat dan mudah lelah, ya. Jadi ketika kita bekerja lama, kita bekerja, dia itu cepat lelah kita punya otot ini, ya. Nah, kemudian bentuknya yang panjang dan memiliki banyak inti sel, ya. Jadi memang bentuknya itu panjang dan inti selnya, ya, kelihatan di gambarnya ada banyak sekali, ya, titik-titiknya itu. Ya, kemudian ciri yang selanjutnya mempunyai pigmen mioglobin, dan yang terakhir adalah inti sel yang berada di tepi.
Nah, itu adalah ciri-ciri dari otot lurik. Ya. Inti selnya yang terakhir tadi, inti sel yang berada di tepi. Ya. Bisa dilihat di gambarnya itu. Ya, ya titik-titiknya itu agak menepi ya. Ya, agak ke pinggir. Ya. Baik, untuk selanjutnya adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat dan berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Ya, otot jantung ini berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Nah, kemudian saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ya, jadi saraf simpatik dan parasimpatik ini adalah masuk dalam sistem saraf tak sadar. Ya. Kalau saraf simpatik ini dia berpangkal di sumsum tulang belakang, ya, dan saraf parasimpatik itu dia berpangkal pada sumsum lanjutan, ya. Nah, ini adalah gambar otot jantung. Ya. Jadi ciri-ciri otot jantung itu yang pertama, otot jantung itu berbentuk silindris. Nah, silindris ini berbentuk seperti pipa-pipa, ya, seperti selang air, ya. Nah, kemudian ciri kedua memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Ya. Kalau otot lurik tadi, ya, otot lurik tadi itu inti selnya dia ada di tepi, ya, agak menepi. Ya. Tetapi kalau otot jantung, ya, inti selnya dia berada di tengah, sama dengan otot polos. Ya. Nah, kemudian ciri ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Ini sudah jelasnya bahwa otot jantung itu memang terletak pada jantung. Kemudian ciri selanjutnya memiliki percabangan. Ya, ini lihat gambarnya anak soleh. Nah, di situ ya otot-ototnya ada percabangan. Ya. Berbeda dengan otot lurik. Ya. Otot lurik tadi membentuk pipa-pipa juga, ya, seperti selang air, tapi dia tidak bercabang. Ya. Kemudian ciri selanjutnya bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi kita dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, ya, jantung kita tetap bekerja, ya. Otot jantung kita tetap bekerja. Kemudian ciri otot jantung yang selanjutnya adalah bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat, ya. Jadi ini adalah kuasa Allah, anak soleh-soleh sekalian. Kalau saja Allah memberhentikan jantung kita sekejap saja, maka kita tidak akan bisa membuka mata lagi, ya. Jadi jantung kita ini bekerja terus, ya, memompa darah ke seluruh tubuh kita. Ya, kalau berhenti sejenak saja, maka darah tidak akan mengalir ke seluruh tubuh, ya. Dan kita akan mengalami kematian, ya. Nah, kemudian macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, ya, siku dan ruas jari. Ya. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan, ya, jadi lengannya diputar sehingga telapak menelungkup, ya. Kemudian yang keempat, gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai, menjauhkan dari sumbu tubuh. Jadi tungkai ini sebenarnya tungkai ini adalah anggota dari tubuh kita yang bisa membuat kita berpindah, ya, berpindah, dan ya tidak lain itu adalah kaki. Ya, dengan kaki kita bisa berpindah, ya, berjalan. Nah, jadi gerakannya itu gerakan tungkai menjauh dari sumbu tubuh. Jadi ketika kita melangkah, ya, nah itulah kemudian menjauh, ya, gerakan menjauhkan, ya, itu menjauhkan kita dari sumbu tubuh, ya. Yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah.
Ya, jadi ada di poin ketiga juga tadi ya. Jadi lengannya diputar-putar begini ya. Ada kadang dia menelungkup ya, ada juga kemudian dia menengadah. Kemudian yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Jadi ketika kita melangkah, ada saatnya kita mendekatkan kaki kita dengan sumbu tubuh kita. Ya. Kita dalam keadaan posisi siap, ya, tegak. Kemudian yang ketujuh, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari dan lutut. Nah, itu adalah macam-macam gerak otot. Kemudian materi terakhir untuk pertemuan kali ini anak soleh, yaitu cara menjaga dan merawat otot kita. Nah, yaitu yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Ya, ini biasanya saudara-saudara kita yang kurang mampu, mereka kerja banting tulang untuk menafkahi keluarganya. Nah, terkadang mereka kerjanya itu berlebihan, ya. Karena memang kerjanya itu berat-berat, ya, mengangkat beban yang berat, sehingga itu kemudian bisa membebani kerja ototnya. Ya. Jadi itu hal-hal seperti itu kita harus hindari. Adapun kalau kita mengangkat sesuatu, jangan kemudian terlalu berat, yang bisa kemudian itu membebani kerja otot kita. Ya. Ya, kemudian yang kedua, melakukan peregangan. Ya. Jadi biasanya sebelum kita melakukan aktivitas olahraga atau bermain apa, itu kita lakukan dulu peregangan supaya otot-otot kita tidak kaku. Ya. Nah, itulah cara kita untuk merawat otot kita. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan latihan rutin. Rajin-rajinlah anak soleh-soleha berolahraga. Ya. Jangan kemudian terlalu berlama-lama di rumah bermain game, ya. Tidak pernah untuk olahraga. Ya. Itu kemudian bisa merusak otot-otot yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi banyak-banyak kita minum air, ya. Minum air untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Ya. Biasanya yang bermanfaat bagi otot itu berupa protein, ya. Jadi kaya akan gizi itu, ya, itu kemudian akan bagus untuk otot kita. Kaya akan gizi bukan berarti yang manis-manis, ya. Jadi manis-manis juga itu anak soleh-soleha tidak bagus untuk tubuh kita, ya. Termasuk otot kita, ya. Yang keenam, meringankan nyeri otot, ya. Meringankan nyeri otot. Jadi dengan kita berolahraga, ya, nah itu nyeri otot kita itu akan berkurang, ya. Jadi untuk menjaga otot kita ini anak soleh-soleha, rajin-rajinlah kita berolahraga, ya. Rajinlah berolahraga. Kurangi duduk-duduk di rumah, ya. Nah, dengan kita duduk-duduk terus di rumah, bermain game, tidak pernah olahraga, maka otot kita akan malas. Ya, malas kita untuk beraktivitas. Nah, itu anak soleh-soleha untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tugasnya nanti dikirim seperti biasa, ya, dalam format PDF. Oke, baik anak soleh-soleha sekalian, itulah untuk materi tematik pada pertemuan kali ini. Ya, Ustadz akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.